Pernahkah kalian membayangkan ada makhluk kecil seukuran telapak tangan? Tubuhnya kering, kulitnya kering keras, rambutnya panjang menjuntai, dan keluar taring dari ujung mulutnya. Dia tidak bergerak, dia juga tidak berbicara, tapi dia hidup. Bahkan yang lebih parah, dia haus akan darah manusia. Kalian tahu apa ini? Makhluk ini disebut jenglot. Jenglot adalah makhluk mistis yang konon ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Ukurannya kecil, sekitar 12 sampai 20 cm. Segini mungkin kira-kira ya. Bentuk tubuhnya menyerupai mini mumi. Kulitnya kering dan keras, rambutnya panjang menyuntai, dan matanya menyipit. Beberapa orang percaya bahwa jenglot adalah jelmaan dari manusia yang sedang melakukan tapa berata. Namun, mereka gagal mencapai kesempurnaan, sehingga tubuh mereka diubah atau berubah menjadi terkutuk kecil yang nggak bisa mati, namun tidak benar-benar hidup. Penampakannya sangat menyeramkan. Bahkan beberapa orang dan banyak orang merasa merinding walau cuma menatapnya. Biasanya dia sering diletakkan di dalam kotak kaca, seperti seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Entah apa yang sedang ia tunggu. Apa yang sedang dia tunggu? Meskipun secara ilmiah jenglot dianggap benda mati, tapi banyak paranormal yang percaya bahwa makhluk itu hidup secara gaib. Jenglot memiliki aura mistis yang sangat kuat, sehingga dia bisa bergerak secara supranatural. Konon katanya pemilik jenglot harus memberi makan jenglot ini dengan darah manusia. Jadi kalau kalian punya jenglot, kalian harus memberinya makan dengan darah. Kalau kalian punya, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi mereka harus memberinya makan dengan darah manusia. Biasanya jenglot ini diberi makan langsung, seperti darah yang disayat dari ujung kuku langsung diteteskan ke jenglotnya, atau berupa potongan-potongan kuku kecil yang diletakkan dalam satu wadah, lalu diletakkan di samping jenglot itu. Jika mereka tidak melakukan ritual itu, kata mereka, jenglot akan marah, jenglot akan murka, dan itu bisa membuat seluruh penghuni rumahnya menjadi sakit, dihantui mimpi buruk, dan bahkan yang lebih parah lagi dan yang lebih mengerikan, bisa mengalami kematian yang misterius secara mendadak. Gimana itu? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ada yang tahu, jelaskan lagi di kolom komentar. Di balik ketakutannya, ada juga orang yang memelihara jenglot ini dengan tujuan tertentu. Beberapa dukun dan ahli spiritual mempercayai bahwa jenglot bisa membantu praktek pesugihan, pengasihan, bahkan pelindung gaib. Dari keterangan beberapa pemilik jenglot mengaku mereka sering mengalami mimpi buruk secara terus-menerus, mendengar bisikan-bisikan aneh,
Dan bahkan ada yang mengaku mereka melihat jenglot milik mereka sendiri itu bergerak di malam hari. Ada juga yang mengaku bahwa mereka itu dilihat oleh jenglot itu, padahal mata jenglotnya sedang tertutup. Di sepanjang tahun 2000-an, jenglot sempat ramai diberitakan. Beberapa orang mengklaim mereka menemukan jenglot di dalam gua atau di sebuah makam tua hingga di dasar sungai. Bahkan ada pameran jenglot keliling. Jadi, para pengunjung bisa langsung melihat makhluk itu dari dalam kotak kaca dengan bayaran tiket. Dan anehnya beberapa pengunjung mengaku berkata mereka melihat mata jenglot itu bergerak, dan beberapa juga melihat bahwa jenglot itu berpindah posisi dari posisi semula. Tapi tidak sedikit juga yang bilang kalau itu semua hanya tipuan belaka. Boneka dari boneka mainan, boneka yang terbuat dari boneka mainan, boneka mumi kera, atau bahkan patung kayu. Tapi satu hal yang pasti, entah nyata atau tidak, aura mistis jenglot sangat kuat untuk diabaikan. Percaya atau tidak tergantung dari diri kita sendiri masing-masing. Tapi di dunia yang penuh dengan hal-hal yang tak terlihat, kadang sesuatu yang kecil justru yang paling berbahaya. Oke, itu tadi adalah cerita mengenai jenglot dari segmen Ensiklopedia Hantu. Gimana menurut kalian? Atau ada yang relate? Kalau kalian suka sama cerita seperti ini, tolong like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Ensiklopedia Hantu ini. Atau kalian malah pengen request hantu apa yang akan dicarikan untuk dibahas di segmen Ensiklopedia Hantu minggu depan? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Oke, segitu dulu untuk segmen kali ini. See you on next video.